Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan KBM secara online di pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan semua orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pecahan, desimal, pecahan biasa, dan persen, dan juga bentuk operasinya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat positif. Jadi yang akan kalian pelajari adalah bilangan berpangkat positif. Nanti ke depannya juga akan ada bilangan berpangkat negatif. Seperti apa bentuknya, itu akan dipelajari di kelas yang lebih lanjut nanti. Untuk di kelas 7 kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat positif saja. Baik, ini bentuk bilangan berpangkat positif. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Bilangan berpangkat disebut juga sebagai perkalian berulang. Jadi 2 pangkat 2 artinya 2 dikalikan 2 sebanyak 2 kali. Jadi 2 pangkat 2 nilainya adalah 4. Sedangkan 2 pangkat 3 maka 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Kalau 2 pangkat 4 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 16. Ini ada 10 pangkat 6. Kalau 10, perpangkatan 10 itu mudah. Kalau 10 pangkat 6 berarti 10 nolnya ada 6, berarti 1 juta. 10 pangkat 7, berarti nolnya ada 7, berarti 10 juta. Itu untuk perkalian 10. Selanjutnya, menyatakan bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat. Nah, seperti ini. Di sini ada 128. Untuk diubah menjadi bilangan berpangkat, berarti harus dibagi dengan bilangan pangkat dulu. Yaitu misalkan 2 dikali 2 dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2. Maka bisa sampai habis nanti menjadi 2 pangkat 7. Ketika 2 dikalikan sebanyak 7 kali, maka dihasilkan adalah 128. Untuk 729, ini adalah 3 pangkat 6, karena 3 dikalikan sebanyak 6 kali, hasilnya adalah 729. Jadi untuk selanjutnya Ustadz akan ajarkan bagaimana cirinya suatu bilangan bisa diketahui nanti ketika diubah, bilangan pangkat diubah menjadi bilangan bulat, diubah menjadi bilangan pangkat, itu kita kenali ciri-cirinya nanti. Untuk saat ini kalian kenali saja bagaimana cara mengubah bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Seperti ini 1027 ketika diubah menjadi bilangan bulat biasa, yaitu hasilnya adalah 4 pangkat 5. Contoh selanjutnya, misalkan 625. Ini ketika diubah menjadi bilangan pangkat, maka menjadi 5 pangkat 4, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, 5 dikalikan sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah 625. Berarti 625 ketika diubah menjadi bilangan pangkat positif menjadi 5 pangkat 4. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung hasil pengerjaan hitung bilangan berpangkat. Silakan dicatat. 5 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 3. Nah, ini 5 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 3. Berarti kita hitung dulu perpangkatannya. 5 dikali 5.
ditambah negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Nah, kita kerjakan dulu yang perpangkatan. 5 pangkat 2 adalah 25. Negatif 5 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 125. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 25 dikurang 125, maka negatif 100. 5 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 3. Jadi kita kerjakan dulu yang perpangkatannya. Nih, seperti ini tadi. 5 pangkat 2-nya dikerjakan. Negatif 5 pangkat 3-nya juga kita kerjakan secara berpisah dulu. Baru operasinya nanti kita kerjakan. Ini operasinya kan cuma penjumlahan 1. Ini kalau misalkan bingung, di sini masih ada plus. Ya, ada tambah. Nah, ditambah negatif 125. Jadi didapatkan 25 dikurang 125. Nah, seperti ini. Plusnya masih tetap jumlah. Negatif 5 pangkat 3-nya adalah negatif 125. Baru kita jumlahkan dengan yang 25 tadi. Jadi didapat hasilnya adalah negatif 100. Contoh selanjutnya, negatif 4 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 3. Perhatikan di sini. Sini operasinya kurang. Jadi tanda kurang ini beda dengan yang negatif 5 pangkat 3 tadi. Di sini bilangan berpangkatnya adalah positif 4. Tanda kurang ini sebagai operasi hitung, bukan sebagai positif atau negatif dari bilangan pangkatnya. Negatif 4 pangkat 2 kita kerjakan dulu yang perpangkatannya ini. Negatif 4 pangkat 2, ingat bilangan negatif pangkatnya genap. Alexis Romero Halim. Yes, sir. Negatif 4 pangkat 2 berapa? 16. 16. Positif atau negatif? Positif. Positif, berarti ya benar positif 16. Karena dia bilangan negatif, tapi pangkatnya genap. Kurang 4 pangkat 3. Jadi yang berpangkat 3 ini bukan negatif 4, tapi 4-nya ini yang pangkat 3 ya. Selanjutnya Ustadz tanya pada Maheswara. 4 pangkat 3. Berapa 4 pangkat 3? Saya catat dulu, saya nulis dulu. Enam puluh empat ya, betul. 64. Jadi 16 dikurang 64 berarti hasilnya adalah negatif
Baik, di sini sepertinya ada yang bingung kenapa jadi dikurangkan. Pertama, ini adalah penjumlahan operasinya. Penjumlahan, tapi di dalam kurung ini bilangan pangkatnya, negatif 5 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 125. Jadi 125-nya ini negatif. Maka positif ketemu negatif, makanya hasilnya adalah pengurangan. Kalian boleh juga menjumlahkan 25 ditambahkan dengan negatif 125. Seperti kemarin, A ditambah negatif B. Silakan buka tentang operasi pada bilangan bulat. Bagi yang tidak ingat, sini adalah A dikurang B. Ini sudah kita bahas pada pembahasan tentang operasi pada bilangan bulat. A ditambah negatif B ini berubah menjadi A dikurang B. Jadi 25 dikurang 125 hasilnya adalah negatif 100. Sedangkan di sini bilangan yang ini bukan negatif tapi operasi hitung, yaitu pengurangan. Makanya di sini juga tidak berubah. 4 pangkat 3 positif hasilnya, positif 16. Tapi kenapa di sini negatif 64? Ini bukan negatif 64, tapi dikurang 64. Jadi 64-nya ini sebenarnya positif, tapi operasinya adalah pengurangan. Makanya 16 dikurang 64 hasilnya adalah negatif 48. Silakan dicatat. Ini baru operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan berpangkat. Baik, kita lanjutkan. Silakan di screenshot kalau belum selesai mencatat. Jadi yang kita kerjakan dahulu adalah perpangkatannya, baru operasinya. Karena kemarin yang kita ingat aturan dalam operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah perpangkatan. Yang kedua, operasi yang terdapat di dalam tanda kurung. Jadi yang pertama dikerjakan adalah perpangkatan. Makanya di sini ada operasi penjumlahan dan perpangkatan. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perpangkatannya. Baik, contoh selanjutnya negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Baik, Ustadz mau tanya pada Rifki Andika. Rifki Andika, ini yang dikerjakan yang mana dulu Rifki? Negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Yang dikerjakan dulu negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2.
Ya, negatif 2 pangkat 3 berapa, Rifki Andika? Ingat, bilangan negatif pangkatnya ganjil, hasilnya adalah? Negatif 8. Ya, negatif 8. Karena dia negatif 2, bilangan negatif, pangkatnya 3. 3 ini ganjil. Maka didapatkan hasil perpangkatannya pasti negatif. Baik. Jazakallah khair. Selanjutnya Ahmad Irwansyah. 3 pangkat 2 berapa Ahmad Irwansyah? 9. Dikali 9. Selanjutnya apa ini? Sudah ini apa lagi tulis? Negatif 8 dikali 9. Apa lagi? Min 72. Berapa? Min 72. Min 72. Ya, negatif 8 dikali 9 hasilnya adalah negatif 72. Ya, itu boleh kita kerjakan begini, tapi kita tulis yang operasi selanjutnya juga boleh. Yang penting perpangkatannya kita ubah dulu semuanya. Karena operasi hitung yang pertama dikerjakan adalah perpangkatan. Negatif 5 pangkat 2. Bilangan negatif pangkatnya genap. Maka didapatkan hasilnya juga positif. Berarti negatif 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, perpangkatannya sudah hilang. Karena kita kerjakan dulu perpangkatannya. Jadi kita hilangkan dulu bilangan pangkatnya semuanya. Baru operasi hitungnya yang kita kerjakan. Fatur Rahim. Negatif 72. Tadi Ahmad Irwansyah sudah menjawab. Negatif 72 ditambah 25. Berapa hasilnya Fatur Rahim? Lima 53. Baik, apakah yang lain punya jawaban? Ustaz tanya sama Abdul Hafiz. Negatif 72 ditambah 25. Terus. Positif 97. Negatif berapa? Salah. Negatif 53. Negatif 53. Coba dihitung lagi. Negatif 72 ditambah 25. Tatanya pada Syafiq Abimanyu. Hasilnya negatif 47. Ya, negatif 47. Ini yang benar ya. Negatif 47. Negatif 72 ditambah 25 hasilnya adalah negatif 47. Baik. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah perpangkatannya dulu. Sini kan ada perkalian, ada penjumlahan, ada juga perpangkatan. Perpangkatannya kita habiskan dulu, kita hilangkan bilangan pangkatnya menjadi seperti ini bentuknya. Selanjutnya, setelah pangkatnya hilang, baru perkalian yang kita kerjakan. Negatif 8 dikali 9, hasilnya adalah negatif 72. Sudah itu, baru penjumlahan yang kita kerjakan. Negatif 72 ditambah 25. Hasilnya adalah negatif 47. Baik, selanjutnya
silakan dicatat ataupun di screenshot contoh ini. Baik, contoh selanjutnya. Negatif 3 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 5 dibagi negatif 2 pangkat 7. Nah, ini berarti yang kita kerjakan sama. Perpangkatan terlebih dahulu yang kita kerjakan ya. Negatif 3 pangkat 2 hasilnya adalah Muhammad Farid. Negatif 3 pangkat 2. Berapa Muhammad Farid? 9. 9 ya, positif 9. Selanjutnya dikurangkan 4 pangkat 5. Kalian boleh hitung dengan cara 4 pangkat 5. 4 dipangkatkan 5. Atau kalau mau lebih mudah, kalian tulis 4 dikali 4 dikali 4 kali 4 atau kali 4. Pembagian itu sama dengan per. Ingat, pembagian itu sama dengan diperkan. Jadi pecahan. Negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Selanjutnya. Sembilan dikurang 4 kali 4 kali 4. Kalian perhatikan caranya ya. Kurang. Nah, negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah 4. Jadi 2 ini sudah kita kalikan. Selanjutnya, negatif 2 dikali negatif 2. Kalikan lagi. Berarti 4. Negatif 2 dikali negatif 2. Kali 4. Baru dikali negatif 2. Nah, seperti ini. Perhatikan dengan benar. 4 dikali 4 dikali 4 dikali negatif 2. Ini didapatkan dari yang pertama. 4 yang pertama negatif 2 kali negatif 2. Yang pertama ini. Jadi 4. Negatif dikali negatif positif. Makanya didapat positif 4. Selanjutnya negatif 2 dikali negatif 2 lagi 4 positif. Tanda kalinya jangan dirubah. Negatif 2 dikali negatif 2 lagi 4. Sisa negatif 2-nya sisa 1. Makanya ditaruh di belakang. Nah, kalau sudah sama seperti ini, bisa kita coret. Ini kan sama 4. Di atas ada 4, di bawah ada 4. Kita coret. 4 yang di atas dicoret, yang di bawah juga dicoret 1. 4 yang di atas dicoret 1, 4 yang di bawah dicoret 1 juga. Selanjutnya 4 dicoret, ini juga dicoret. Nah, 9 dikurang 4 dikali 4
hasilnya adalah 16. Per negatif 2. Ingat, yang ini merupakan bilangan yang ini 4, negatif 2, ini operasi, sedangkan ini tanda minus. Selanjutnya, 9 dikurang dengan 16 dibagi negatif 2. Ini kan bisa, 16 dibagi negatif 2. Tanya pada Muhammad Zaki. Muhammad Zaki, 16 dibagi negatif 2. Berapa Muhammad Zaki? Baik, Muhammad Zaki sepertinya. Oh, dia sudah jawab lewat chat. Baik. 16 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Perhatikan. 16 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya 9, berarti kan 9, negatif ketemu negatif berarti plus 8. Hasilnya adalah 17. Ini hasil akhirnya adalah 17. Ini untuk memudahkan kalian menghitung. Kalian juga boleh memangkatkan dulu 4 pangkat 5. Berapa nanti hasilnya? Negatif 2 pangkat 7. Nanti hasilnya akan tetap sama. Hasilnya juga sama adalah 17. 3 pangkat 2, negatif 3 pangkat 2, ini seperti ini. Negatif 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. Baru 4 pangkat 5-nya dirubah. Ini untuk memudahkan kalian dalam menghitung. Supaya tidak terlalu banyak perkaliannya. Makanya dengan cara dicoret-coret seperti ini. Silakan dicatat. Contohnya boleh di screenshot ya. Sudah? Baik, Ustadz hapus. Baik, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Negatif 2 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 4. Berbeda dengan negatif 2 pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 4. Perhatikan ini. Kalau yang ditulis menggunakan kurung pangkatnya, maka yang dikalikan adalah negatif 2 dikali negatif 2. Ini kalau yang ditulis seperti ini ya. Maka nanti didapatkan hasilnya adalah 4. Sedangkan yang di bawah negatif 2 pangkat 2. Perhatikan baik-baik. Yang ini berarti cara menulisnya adalah negatif dikurung 2 dikali 2. Maka didapatkan hasilnya adalah negatif 4. Jadi yang dipangkatkan kalau tidak ada di dalam kurung adalah bilangan bulatnya saja. Jadi ini saja, negatifnya di luar. Maka nanti hasilnya adalah tetap negatif. Jadi yang dikalikan positif, tetap 2 dikali 2, bukan negatif 2 dikali negatif 2. Sedangkan yang di atas kalau ada kurungnya seperti ini, berarti negatifnya ini masuk dalam perpangkatan. Makanya didapat negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Sedangkan kalau tulisannya seperti ini, tidak ada kurungnya, maka yang dipangkatkan cuma bilangan bulatnya saja. Negatifnya tetap ditulis di depan.
Jadi negatifnya tidak masuk di perpangkatan, tidak perlu dikalikan negatifnya. Makanya negatifnya nih yang dikalikan 2 dikali 2-nya saja. Negatifnya tidak ikut dikalikan. Maka didapatkan hasilnya adalah negatif 4. Jadi kalian perhatikan benar-benar kalau ada soal cara penulisannya. Misalkan seperti ini, negatif 3 pangkat 2. Ini tidak sama dengan negatif 3 pangkat 2. Ya, negatif 3 pangkat 2 tidak sama dengan negatif 3 pangkat 2. Tapi misalkan negatif 2 pangkat 3. Ini hasilnya adalah negatif 8. Negatif 2 pangkat 3 juga sama, negatif 8. Ini sama nilainya. Cuma karena menghitungnya benar, tapi caranya untuk menemukannya juga berbeda, tidak sama ya. Jadi kalau ada kurungnya berarti negatifnya ikut dipangkatkan, ikut dikalikan. Kalau tidak ada kurungnya seperti yang ini, seperti contoh yang di bawah ini, maka negatifnya tidak ikut dikalikan, tidak ikut dipangkatkan. Jadi negatifnya tetap tulis di depan. Jadi jangan sampai salah kalau ada soal. Jangan bingung lagi kalau soalnya tidak ada tanda kurung. Jika ada yang ditanyakan tentang ini, silakan ditulis di chat. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di chat supaya tidak bingung. Baik, Ustadz ulangi. Perhatikan ya. Negatif 2 pangkat 3. Nah, kalau ada di dalam kurung, negatifnya terdapat di dalam kurung. Berarti negatifnya ini ikut dipangkatkan, berarti ikut dikalikan. Negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2 dikali negatif 2, 4. 4 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Sedangkan kalau yang seperti ini, negatif 2 pangkat 3, tidak ada kurungnya. Negatifnya ini tidak terbuat di dalam kurung. Berarti negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Maka kalian tulis negatif dikurung 2 dikali 2 dikali 2. Nah, yang dipangkatkan atau dikalikan ini cuma 2-nya. Negatifnya tidak ikut dikalikan. Hasilnya adalah negatif 8. Walau hasilnya sama, tapi cara pengerjaannya beda. Ini akan terlihat kalau pangkatnya genap. Ini pangkatnya ganjil, maka hasilnya sama. Tapi kalau pangkatnya genap, maka akan didapat hasil yang berbeda. Ini contohnya negatif 2 pangkat 2. Artinya negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah positif 4. Sedangkan negatif 2 pangkat 2, maka negatif dalam kurung 2 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, ketika pangkatnya genap, maka yang didapat hasilnya akan berbeda. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.